Kiai Madi dan Bapak Dr. Haji Kamaludin Syarif. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini dan semoga kesehatan kesempatan untuk melaksanakan seminar proposal dengan tema implementasi pasal kajian terhadap budaya berpakaian dalam proses upacara kematian perspektif hukum Islam. Dan pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat muslim. Baik, untuk menggunakan waktu saya akan masuk ke mempresentasikan proposal tesis saya tentang tradisi buka baju proses kematian di kawasan adat Hamatua. Yang kedua, bagaimana implementasi tradisi upacara kematian menurut pasan Kaja. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi buka baju dalam proses kematian di kawasan adat Hamatua Kaja. Langsung saja di bab 2, tinjauan teoritis itu hukum Islam. Jadi hukum Islam di sini bertujuan sebagai emansipasi atau pembebasan. Semangat emansipasi yang dimaksud di sini adalah pembebasan dari ketidaktahuan akan sesuatu serta membebaskan diri keterbelakannya pemikiran manusia. Kehadiran hukum Islam dimaksud sebagai solusi atas terbelenggunya kebodohan serta ketertinggalan dari peradaban sama sehingga masyarakat adat Kaja masih berpikir secara primitif. Kemudian adat berduka menurut hukum Islam. Jadi adat bagi orang yang melakukan tasya itu atau yang melayat sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak patut diucapkan, menunjukkan kesedihan, tidak banyak bicara atau tidak tersenyum karena menunjukkan kesedihan dan rasa tidak suka. Selain daripada itu, adat-adat yang harus diimplementasikan ini atau dalam Islam tentunya menghegemoni paradigma masyarakat atau keluarga mayat atau orang yang meninggal sehingga melahirkan berbagai paradigma tentang orang yang berduka. Kehadiran Islam dalam masyarakat Kajang membawa banyak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Walau belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran dalam syariat Islam, salah satu pengaruh Islam tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan upacara adat, khususnya adat kematian yang merupakan perpaduan antara tradisi budaya setempat dengan ajaran Islam, dan terdapat perubahan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi yang lebih dikenal dengan istilah naturalistik inquiry atau inquiry alamiah, yakni melakukan eksplorasi dalam memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Kemudian lokasi penelitian tentunya di daerah Kajang sebagai fokus objek yang diteliti. Pendekatan penelitian ada 3, yaitu pendekatan secara historis, pendekatan yuridis, kemudian pendekatan sosiologis. Jadi sumber data kita peroleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dari teknik pengelolaan dan analisis data, reduksi data yang dimaksud di sini adalah proses pemilihan atau pemusatan perhatian untuk menyederhanakan atau mengabstrakkan dan transformasi data yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Kemudian penyediaan data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan seluruh permasalahan penelitian yang dipilih. Kemudian teknik analisis perbandingan atau komparatif. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan dari sumber data yang telah diberikan atau hanya memberikan saran atau kritikan. Jadi saya analogikan bahwa segala sesuatu yang ada di Kajang, segala sesuatu ataupun budaya, tradisi ataupun hal lainnya, ketika itu suatu budaya yang kemudian masih dilakukan oleh orang Kajang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka wajib kita laksanakan. Karena kita ketahui bahwa hukum adat berlaku ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya, itu intinya. Saya kira seperti itu sederhananya jawaban saya, Pak Yeri. Ya, jadi itu intinya hukum Islam, hukum adat berlaku ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya, seperti itu. Gimana respon balik? Masih ada sedikit. Ya, silakan. Kita lahir memang di adat sejak kecil, bahkan sejak nenek moyang kita. Ada sebuah istilah bahwa agama Islam itu
datang di Indonesia. Sehingga yang perlu kita prioritaskan ini sebagai agama mayoritas di Indonesia, atau yang kita prioritaskan adalah hukum adat. Artinya saya cuma bukan lagi meminta penjelasan, tetapi yang perlu kita prioritaskan ya, apakah kita lari ke agama atau budaya yang masing-masing misalkan menjunjung nilai-nilai tentang kemanusiaan misalkan seperti itu. Ya, sulit dipungkiri bahwa budaya-budaya yang menjunjung nilai-nilai kesosialan ataupun hal-hal yang termasuk budaya itu baik menurut adat kerajaan, tetapi bertentangan dengan yang ada dalam hukum Islam. Saya kira maksud dari pertanyaan Bapak kan yang diutamakan, yang mana yang kita harusnya utamakan antara hukum adat dengan, atau dua-duanya diutamakan? Ya, jadi ini budaya kan segala sesuatu yang secara berulang-ulang terjadi di suatu masyarakat sehingga terbentuk namanya budaya atau tradisi. Nah, kalau menurut saya budaya itu tidak semestinya serta-merta kita langsung hapuskan ataupun kita hilangkan dari daerah tersebut. Kenapa? Karena budaya ini kan kita ketahui bersama bahwa budaya itu memiliki nilai-nilai yang sosial dan bisa membantu masyarakat. Contoh, misal ini ada beberapa pasal misalnya mate si rokok, buntin si bawasa. Nah, itu kan mempunyai nilai bahwa segala ketika kita meninggal kita diperhadapkan dengan Tuhan dengan tuntunan jenazah menurut Islam. Yang kedua, buntin si bawasa seperti yang kita ketahui yang ada di Kajang itu, ketika ada melakukan pernikahan dia saling bertukar alat-alat yang kebutuhannya ada di masa yang akan datang, seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, saya kira ada lagi yang lain ya. Ada lagi. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Guru Utama 2, calon profesor kita. Amin. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Pak promotor dan adik-adik sekalian dan terutama saudara hadir. Ya, alhamdulillah kamu telah duduk di meja ini untuk rangkaian ujian proposal ya, kualifikasi proposal tesis. Saya mau tanya dulu saudara, apa masalahnya ini? Apa masalahnya sehingga mau meneliti? Yang pertama masalahnya adalah ini bertentangannya kan dalam suatu tradisi di Kajang pada saat kematian orang itu termasuk yang perempuan dia membuka bajunya dan hanya memakai sarung yang dililitkan di dada. Nah itu kan secara tidak langsung dia mempertontonkan. Kamu ungkapkan di sini, kamu ceritakan itu di sini. Ada di latar belakang di halaman berapa? Perilaku wanita, terutama wanita yang memakai pakaian yang tidak memakai pakaian, hanya menyelipkan baju atau kain di dadanya, ya. Kalau saya itu namanya Mas Saleno ya, saya tidak salah istilahnya orang Kajang ya. Salenonya biar ke pasar itu dia pakai saja sarung hitam gitu. Nah itu ya masalahnya. Yang kedua adalah bagaimana ini pandangan hukum Islam ini. Siapa yang menyelidik itu, ada pendapatnya ahli kopaskan di sini bahwa ini bertentangan dengan Islam. Belum ada. Nah, di latar belakang itu ya, harus ada landasan empiris. Landasan empiris itu fakta menyatakan bahwa memang masalah ini harus ada, memang ada terjadi di sana. Yang kedua, ada landasan teori. Siapa ahli yang mengatakan ini tidak sesuai dengan Islam?
Dan landasan hukumnya itu ada ayatnya. Begitu. Nah, lalu kenapa kamu mencampur adukan dengan pasang dikaja? Ya, kalau dalam pasang dikaja ini kan seperti yang saya katakan tadi, Ustaz, mate siroso mintesi kawasan. Jadi dalam pasang ini memang pesan-pesan amanat leluhur, kan pesan-pesan dari leluhur dari moyang yang ada di Kaja. Dia mengatakan bahwa budaya tersebut harus kita laksanakan menurutnya. Nah ini yang kemudian terjadi. Nah, sama tadi yang disampaikan Ieri tadi mengatakan Anda sudah melihat bahwa budaya atau perilaku masyarakat ini bertentangan dengan hukum Islam, kan? Ya, di mana dia tidak menutup aurat. Makanya Ieri mengatakan kira-kira apa yang Anda mau sampaikan kepada itu supaya dia tidak begitu lagi. Ya. Apakah Anda mau menyampaikan saran atau mengkritik itu? Bagus sekali pertanyaannya ini. Karena ilmuwan itu ya tidak harus menggurui tapi menunjukkan. Menunjukkan. Nah, kira-kira setelah meneliti apa ide? Apa ide yang kamu sampaikan? Jadi kita kaitkan dengan ayat-ayat yang ada, Ustaz, bahwa batasan-batasan aurat seperti itu mestinya dalam ajaran Islam. Seperti itu. Nah ini Ustaz, coba dibuka di situ di judulnya. Ada itu di bawah deh, langsung diklik itu muncul itu slide yang mau dimunculkannya. Jadi nggak enak, nggak elok itu kalau anak S2 baru nggak paham itu, apalagi magister baru nggak paham menggunakan teknik presentasi. Yang ke atas yang judulnya dulu nih. Nih. Implementasi pasantri kajian terhadap budaya buka pakaian dalam proses upacara kematian perspektif hukum Islam. Sebenarnya saya bingung mau apa ini? Apa mau melihat implementasi pasantri kajiannya, buka pakaiannya, acara kematian atau hukum Islam? Ada 4 hal di sini. Mengapa Anda tidak langsung aja budaya kematian dikajian, tinjauan perspektif Islam, supaya jelas bahwa yang Anda mau soroti ini adalah budaya itu yang memang kamu anggap itu adalah nilai yang ada di pasang dikajian. Tetapi menyorotnya kalau pasang seakan-akan di sini Anda mau belajar juga mengetahui nilai-nilainya pasang dikajian, baru Anda kembali melihat hukum Islam itu. Jadi saya sarankan ya di sampingnya budaya kematian dikajian, tinjauan perspektif Islam, sehingga jelas bahwa Anda masalahnya adalah di acara kematian itu orang itu menangis, ya menangisnya itu meraung-raung, ada video saya di sini. Kemudian ya dia tidak boleh pakai pakaian selama 3 bulan Pak, sampai 100 hari itu nanti sudah adangan. Iya kebetulan nenekku juga kan orang Kajian yang saya tahu. Nah itu, jadi betul-betul Anda mengkaji. Ya. Nah coba dibuka di rumusan masalahnya. Nah ini. Apa bedanya rumusan masalah pertama dengan kedua? Jadi kalau di penerapannya ini nilai-nilainya dikajian tentang tradisinya buka baju. Kita kaitkan antara pasang dengan tradisi buka baju. Yang kedua tradisi upacara kematian mulut pasang dikajian.
Apa bedanya? Seakan-akan ini budaya kematian itu mau juga ditahu implementasinya dalam kaitan dengan pasal berkaji. Implementasi pasal dikajang. Kenapa Anda tidak mempertanyakan bagaimana prosesi prosesi acara kematian dikajang? Itu yang pertama. Ya. Jadi Anda bercerita itu, ya, prosesinya itu. Lalu yang kedua saja langsung bagaimana pandangan Islam tentang prosesi itu, supaya Anda tahu bahwa oh yang begini yang bertentangan, yang begini sebaiknya. Ini seakan-akan Anda mau mencari nilai-nilainya itu pasal terkait jangan diimplementasikan ke situ. Padahal Anda ini mau menyoroti hukum Islam. Ya. Kemudian Anda mau mencari lagi nilai-nilainya tradisi pacaran untuk masuk ke pasal terkait yang cocok. Jadi adik-adik saudara hakim meneliti itu, ya kita harus menggunakan kacamata kuda. Tahu ya kacamata kuda? Pernah? Ya. Kau pernah? Ya, orang pakai kacamata. Kuda pakai kacamata pernah? Belum. Itu kalau kita naik bendi itu ya, naik bendi itu kacamatanya di sini. Di samping. Di sini supaya tidak, kalau di sini kan itu pasti begini-begini. Nah, yang selama ini kan saya pakai kacamata begini. Nah, bisa kira-kira peneliti itu harus menggunakan kacamata kuda. Fokus pada hal yang akan kamu teliti. Jadi jangan coba mengerling-ngerling kalau sudah menikah, jangan ngerling-ngerling istrinya orang, itu namanya mengajak selingkuh. Nah, jadi di sini saya inginkan bagaimana prosesi itu. Anda ceritakan itu. Prosesi budaya kematian kan. Nah, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap itu. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak bisa kamu apa kendalanya penerapan hukum Islam itu begitu caranya. Jadi jangan coba-coba ambil padahal ini tidak ada kaitan dengan walaupun memang itu tradisi ada itu dari ketika itu. Begitu. Nah, itu ya saya Pak Stas. Ya, siap. Nah, kemudian tinjauan teoritis. Kamu melihat ini dalam kajian dengan hukum disiplin apa yang kau pakai melihat ini, melihat penelitian ini. Yang teoritis. Apa itu kajian teoritis atau tinjauan teoritis? Pemahamanmu tentang tinjauan teoritis. Pendapatnya Pak Ustaz, pendapatku tadi masjid karena ada kita itu. Ini yang perlu Anda berubah, ya. Lalu bagaimana caranya menunjukkan bahwa ini pokok bahasan yang perlu saya angkat. Pokok bahasan di teoritis itu. Apa dasarnya menentukan pokok bahasan di dalam kajian tinjauan teoritis itu. Tinjau bilang, saya mau pakai hukum adat. B, saya mau pakai hukum Islam. Apa dasarnya? Saya lihat dari judul Ustaz. Judul. Jadi seakan-akan itu hanya diangkat dari judul. Ini, jadi kenapa tidak ada kamu masukkan teori implementasi? Kalau itu kau lihat dari judul.
Lalu kenapa tidak beraturan? Harus teori implementasi, teori pasang dekajang, teori proses tingkat aju, teori tentang upacara kematian. Ya, kenapa tidak begitu kalau seperti itu? Baik, saudara Hardy, di tinjauan teoritis itu atau tinjauan kajian teoritis yang itu adalah telah dan diskusi antara peneliti dengan hasil bacaan. Ya, jadi tidak semua juga pendapatnya orang dimasukkan di situ. Hanya pendapat yang relevan dengan cara berpikir dan cara berpikir kita. Jadi dia itu diskusi. Makanya ketika mengutip pendapatnya orang itu tidak berakhir di catatan apa itu namanya? Ya, catatan kaki. Harus ada penjelasan Anda di situ. Masuk di situ. Mengapa sampai dia mengatakan begitu? Kemudian, ya, yang menentukan itu sehingga pokok-pokok bahasan ada di sini itu dari fokus atau variabel penelitian. Ya, dari fokus Anda. Jadi jangan katakan dari judul. Tapi yang kita akan teliti fokusnya. Dan yang paling utama harus tahu ini kajian masuk dalam bidang apa. Ya, jadi misalnya saya kasih ini contoh hukum. Jadi ini adalah masuk pada kajian hukum budaya. Walaupun saya menyoroti dari pandangan Islam. Jadi saya harus hukum dan budaya. Jadi cari teori tentang hukum dan budaya sehingga memunculkan itu namanya hukum budaya. Ya. Baru muncullah namanya B hukum, baru yang C hukum Islam. Jadi tidak perlu masuk ke yang lain itu. Ini seperti dasar-dasar hukum Islam itu kan satukan saja di hukum Islam. Kamu mengatakan tadi berangkat dari judul, ternyata ini dasar hukum Islam juga tidak ada di judul, berarti tidak sesuai kan? Kemudian, nah ini pernah membaca buku pedoman. Nah, kalau di S2 itu harus ada apa kalau di buku? Ya. Di akhir dari tinjauan teoritis harus ada apa? Betul. Apa yang harus ada di dalam setelah kita mengkaji, membaca, menyusun kajian teoritis? Harus ada apa? Harus ada kerangka konsep atau kerangka berpikir. Ini nggak ada ini. Jadi kita juga bingung. Mau mulai dari mana ini? Ya, itu. Ya, orang ilmuwan itu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, semua tindakannya harus dilakukan secara teliti. Tidak boleh kasusu, ya. Pak Ustaz, tidak boleh kasusu. Harus mulai dari kaki. Jangan langsung ke susu. Boleh kasusu ya? Iya. Harus mulai dari kaki dulu sampai ke susu. Gitu ya. Jadi harus bikin kerangka berpikir supaya Pak Misbah, Pak Saleh itu paham bahwa oh Anda memulai berpikir dari ini, memulai pekerjaan dari ini dan apa ini ya? Apakah ini nanti adalah kritik atau saran? Tapi itu tergantung dari cara berpikir. Ya. Saya kira terlalu lama saya bicara, Ustaz. Mungkin itu saya kembalikan. Oke. Mudah-mudahan. Ya, tentunya nanti akan adaptasi dengan Nusantara dan juga penilaian. Lalu kemudian part 3 mungkin harus dilengkapi dan dicatat apa misalnya jadi. Baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada pemohon Pak Kiai Dr. Haji calon profesor Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak-bapak, para ibu mudi, promotor, saudara-saudara para peserta, terkhusus saudara Ardi. Saya melihat ini seperti kesempatan
pembahasan sangat berimbang. Seperti itu dulu waktu final itu bola antara Argentina ya, Prancis dengan Argentina. Sama ini saya komentar begini, kalau orang puji yang hati apapun berbentuknya, semua masukan-masukan itu dicatat dan itu akan berharga untuk kesempurnaan. Karena guru saya dulu mengatakan tulis saya yang baik adalah tulis saya yang jadi. Selesai. Yang jadi kan proposal sudah jadi, bukan di kepala. Karena kalau di kepala tidak bisa diukur. Sekarang ini sudah bisa diukur. Ya ini yang perlu diperbaiki. Tidak betul itu kalau orang uji yang tidak yang diperbaiki. Saya kalau menguji juga pasti kan mencari apa yang kurang, apalagi menjelaskan kekurangannya. Komentar pertama saya, paling saya mau sambung tadi kita punya komentar dari mahasiswa. Ketika hukum adat dan hukum Islam berbenturan, harus ada sikap yang diambil hukum Islam. Karena hukum yang tertinggi ialah Islam. Yang kedua saya komentari yang dipakai bahasa wajib tadi. Kalau hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh dilaksanakan. Tadi Anda mengatakan wajib dilaksanakan, wah itu baik itu. Kamu begitu Pak. Jadi hukum adat dengan hukum Islam sejalan, katakanlah tidak bertentangan dengan syariat, bisa dilaksanakan yang pakai bahasa wajib. Dan Anda sebagai orang Islam yang baik, akademis yang baik, wajib hukumnya memahami ini hukum adat, ini hukum Islam, sehingga menepis orang yang mengatakan mencampur baurkan antara hukum adat dengan hukum Islam. Itu mutlak Pak, harus ditahu. Oh ini hukum adat, tapi kenapa bisa dilakukan? Karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Tapi tetap ditahu ini hukum adat, ini hukum Islam. Tidak boleh dicampur baur itu. Walaupun dua-duanya bisa dilakukan, dua-duanya tidak bertentangan, tapi tetap asbabul nurutnya harus ditahu. Ya, karena itulah yang banyak dikritik oleh sebagian umat Islam. Kalau kita mencampur baurkan antara hukum adat dengan hukum Islam, kira-kira sudah bisa ditangkap saya punya penjelasan. Kira-kira begitu. Jadi harus tegas Pak Ali. Yang kedua komentar saya, sebenarnya saya sudah catat. Ternyata Pak Pemudi lebih lihat lagi melihat. Tergantung nanti persepakatan dari Pak Bisbah komentarnya dan Pak Ali. Kalau saya memang cenderung tadi apa yang disampaikan oleh Pak dalam Profesor Pak Kamal Ibu berkaitan dengan judul dulu ya. Karena judul kan akan menimbulkan masalah, menimbulkan pembahasan, lalu kemudian kesimpulan. Jadi, kalau judulnya kita sepakat mempersingkat supaya tidak kacau pikiran kita, ini kan judul yang ditawarkan oleh Pak Hadi, implementasi pasantren gajah. Berarti bagaimana implementasi pelaksanaan pesantren gajah? Kamu gitu terhadap budaya bukan pakaian dalam proses upacara kematian. Jadi kalau sampai di situ sudah satu judul itu sebenarnya. Yang mau dilihat pasantren gajahnya ini menyorot budaya kematian. Bisa satu judul sampai di situ. Lalu ditambah lagi ini perspektif hukum Islam, tapi yang dia mau melihat dari perspektif Islam, berarti dua yang akan dilihat. Kalau begini modelnya judul pasantren gajahnya, jadi ini bercucu ini judul. Pasantren gajah implementasikan bagaimana implementasinya pasantren gajah dalam kematian. Kemudian mau disorot dari hukum Islam, sebenarnya bisa juga. Tergantung dari kesepakatan. Tapi kalau memang mau sederhana, langsung saja upacara kematian.
dalam perspektif hukum Islam boleh jadi nanti juga muncul semua apa yang Anda kemukakan ini. Tapi judulnya sederhana. Seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Kamaludin, Anda jangan melebar penglihatan tak terlalu setengah mati nanti. Kecepatan kuda dia bilang. Itu dong mau fokus lagi, biar sedikit tapi tajam. Itu jauh lebih tuntas daripada luas tapi tidak tajam. Kira-kira begitu. Tapi berkaitan dengan ini saya nanti serahkan sepenuhnya. Walaupun saya mendukung apa yang disampaikan tadi untuk mempermudah, karena saya pinjam teori para guru-guru kita. Kalau proposal sudah disetujui dan sudah disepakat, berarti kita punya tesis ini sudah selesai 75%. Asal tadi penguji pembimbing sudah sepakat, amam itu tinggal pasang. Ibarat rumah, ukuran sudah, model sudah, bahannya sudah jelas, tinggal tukang pasang. Model rumahnya seperti ini, kayu ini yang mana, selesai cepat sekali. Kira-kira begitu Pak Adi. Tapi lagi-lagi karena ada promotor, saya kembalikan ke situ. Walaupun sebenarnya tentu yang dipaham oleh Pak Hadi kurang lebih sama dengan yang dipaham oleh Pak Kamaludin, tapi karena namanya penguji mau mempertajam, kira-kira begitu. Supaya dengan sendirinya kalau berubah, maka pasti juga rumus masalahnya akan berubah. Walaupun tadi saya sudah coret-coret sebenarnya sebelum Pak Kamaludin tadi guru kita ini menyampaikan, saya punya guru Pak di Haji. Saya sudah coret tadi, apa bedanya yang pertama dengan kedua? Kalau bisa disatukan saja, kalau tidak terlalu jelas bedanya, supaya tidak terlalu rumit. Karena kalau ada 1, 2, 3, berarti itu semua harus dibahas secara tuntas. Nah kalau banyak disamaannya, lebih disatukan. Saya sebelum tadi ini ada kemungkinan problem. Yang ketiga Pak, memang ini latar belakang kita memang memapadi yang terlalu miskin. Terlalu miskin. Latar belakang sebuah proposal tesis 2 halaman itu miskin. Dari 1 saja Pak. Semuanya sampai 5 halaman, 7 halaman. Besar. Karena di latar belakang itulah memang seperti dikatakan, digambarkan apa sebenarnya masalah yang melatar belakangi, sehingga judul ini kita tertarik dan mengangkat. Tidak digambarkan fenomena yang terjadi, misalnya tadi ada penggambaran. Kalau saya ayat di latar belakang itu bukan tidak boleh. Ya kalau bisa maksudnya saja ayat itu dulu, supaya orang bilang baru pendahuluan sudah latar belakang sudah telak ayat, nanti di pembahasan tidak ada ayatnya. Ya, jadi mestinya itu di latar belakang, bukan tidak boleh ya. Guru saya mengatakan kurangi dulu ayat, karena ayat ini sebenarnya sudah penyimpul. Penegasan dari apa yang kita bahas itu harus didukung dengan ayat. Sehingga itulah mungkin juga salah satu makna dari istilah di buku ini, integrasi keilmuan sekalipun ilmu umum, tetap diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran, bahwa ternyata sekalipun sains, sekalipun ilmu kesehatan, ternyata itu semua termuat dalam ayat Al-Quran. Jadi nanti dikembangkan lebih lagi. Yang kedua halaman ini latar belakangnya, yang banyak di sini diulas apa yang melatar belakangnya. Saya ini kan teman sebenarnya. Tapi jujur saja kalau Pak Misbah sudah memberi syarat, saya langsung saya bilang Pak ini sudah pasti ini orang berkumba ini. Kesimpulannya Pak Pak Adin ikuti semua syarat. Dan jangan ditampung. Jangan ditampung, diikuti, dicatat dan diikuti. Nanti apa yang disarankan oleh penguji dibuat dulu konsep yang baik, baru dikontestasikan dengan Pak Misbah. Karena kalau ditampung Ustaz, biasa orang membuat hamil. Oh gitu ya. Metode penulisan karya ilmiah kata Yudin kita ikuti ini. Coba kita tes dulu ini. Halaman 19. Kita lihat halaman 19. Ini ayat surah apa ini Pak? Di halaman 19.
Saya cari-cari surah apa, ayat berapa, saya mau cek. Ya. Kita sepakati ini Pak Kamayan. Iya. Yang mana yang budaya kematian langsung atau Iya, Tas. langsung budaya kematian ya? Iya, budaya kematian saja karena kita Seperti tahu hukum Islam ya? Iya. Tinjauan hukum Islam. Bagaimana Pak? Perlu kan ditambah budaya atau disingkat tadi ya, dipakai budaya. Kematian. Bilang saja proses upacara kematian. Prosesi kematian. Iya, prosesinya toh. Prosesi Bukan kematian. budayanya kita Iya. proses. Prosesi. Upacara kematian Iya. dalam perspektif hukum Islam. Iya. Bahkan ya. Di kabupaten apa? Di Ya, ada bisnis, Kajang. ada bisnis. Prosesi kematian di Kajang. Ah. Kan di Kajang itu. Di Kajang. Iya. Tapi kan nanti kan orang Jawa baca di mana tuh di Kajang. Kasih kabupaten. Iya. Ya. Supaya jelas kita. Iya. Berarti prosesi Kematian kematian di Di Kajang, di Kajang Kabupaten Lumpuban. Hmm. dalam perspektif hukum Iya. Islam. Ya. Itu Atau terakhir namanya berangkat Pak Haji. cukup banyak. Iya, prosesi kematian perspektif hukum Islam di Kajang. Di Kajang, Kabupaten Boleh, Lumpuban. boleh. Boleh. Jadi prosesi Iya. kematian perspektif hukum Islam di Kecamatan Kajang, Kabupaten. Ah iya boleh. Ya. Keterangan tempat keterangan tempat. Jadi biar lebih lebih fokus. Ya, tidak lagi melebar. Tidak melebar sekali. Iya. Nah, berarti Anda Ardin harus diadaptasikan ini mulai latar belakang Ya. dan urusan masalah tujuan sampai semuanya. Tapi tidak terlalu jauh gini, malah lebih bagus. Tidak terlalu anu Prosesi gitu. kematian perspektif hukum Islam di Kajang Kabupaten. Ya, berarti fokus nih. Tidak lagi. Hari ini mahkamahnya kita tutup. Sedang usaha hari ini dan bersama-sama baca. Amin. Alhamdulillah.